Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk, dia ini seorang dokter, belajar public policy, dia ngerti ilmu politik. Coba agak merenung agak dalam lah. Apa yang terjadi pada dirimu kemarin itu? Pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya kita, waktu itu saya mau ngajak dia koreksi sistemnya dulu. Dan mengajak dia untuk lebih tegas. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai, Bung Akbar. Nggak bisa. Semua karir itu ada sekolahnya, ada ada merit sistemnya, ada tangganya. Nggak bisa lagi begitu. Partai politik harus diperkuat. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh, aku ini terkenal loh, aku ini ramai di TikTok, di segala macam loh. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh. Loh apa? Terus habis itu pengen menyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau demokrasi kita matang, perkuat partai politik. Dan Anda harus ada di dalamnya. Ada di dalamnya, dan insentif bagi partai politik agar orang pintar, orang terkenal, orang banyak uang, semua beragam tuh bisa masuk partai. Betul. Jangan ada orang merasa suci di luar karena dia tidak berpartai, tapi nanti begitu ada kekuasaan mendekat ke partai itu. Itu kemunafikan. Dipecat Jokowi dari kursi Menteri Pendidikan kala itu ya, bukannya karir Anies itu melorot teman-teman atau merosot, namun karir Anies semakin cemerlang ya. Mulai dari beliau menjadi gubernur Jakarta, kemudian menjadi capres 2024. Ini kan hal yang sangat membanggakan. Ya, per hari ini aja Anies itu masih mentereng sebagai bakal calon presiden 2029 ya. Bahkan namanya konsisten di nomor 2 atau nomor 3, teman. Menurut saya ini adalah langkah konkret yang Anies lakukan, bagaimana ia kemudian membangun partai politik. Bagaimana menurut kalian? Kita simak video berikut ini. Ini beda dengan program. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh saya mengulang yang sering disampaikan. Di dalam kita melakukan pembangunan ada dua pendekatan. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Oke, apa bedanya? Perbedaan paling mendasar adalah ownership atas pembangunan itu, ownership atas masalah. Kalau pendekatannya programatik, dia dikerjakan melalui pengorganisasian sumber daya, pengorganisasian rencana, eksekusi, lalu publik menonton, tidak terlibat. Ownership atas kegiatan itu ada pada penyelenggara kegiatan, biasanya negara. Ini pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, ownership atas masalah ada pada rakyat semua. Dan semua dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau pendekatan programatik, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadirkan solusi, itu pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, bagaimana mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke? Jadi yang pertama tadi, masalah selesai, semua pihak tidak terlibat. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengajak semua pihak. Nah, kalau kita refleksi atas perjalanan bangsa kita, Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dipertahankan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan. Lalu kapan Republik ini geser ke programatik? Kira-kira 5 dekade terakhir ini. Ketika pembangunan yang kita kerjakan melibatkan institusi internasional. Bukan hanya di Indonesia, dominasi pendekatan programatik terjadi di seluruh dunia. Assessment atas masalah, siapkan solusinya, siapkan sumber dayanya, siapkan alat ukurnya, siapkan eksekutornya, siapkan assessmentnya, lalu lakukan hasil assessment dan tindak lanjutnya. Itu dimulai ketika sumber daya tidak lagi berasal dari kita. Sumber dayanya berasal dari tempat lain, dan pendekatan programatik ini mewarnai Asia, Afrika, Amerika Latin. Termasuk juga di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, karena dana datang lalu rakyat nonton. Indonesia sebelumnya tidak. Kita selalu menggunakan pendekatan gerakan. Yang paling menonjol pendekatan gerakan ini di awal-awal Republik ini baru merdeka, semua melibatkan rakyat. Bahkan ada satu, saya tidak siapkan slide-nya. Kalau Heri punya slide-nya, gambarin tuh Bung Karno gerakan literasi, pasangin kalau ada. Jadi Republik ini merdeka, semua turun tangan, semua turun tangan, semua jadi tentara.
Kan tidak ada yang bilang mempertahankan kemerdekaan adalah program Kementerian Pertahanan. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu pendekatan program, biarkan Kementerian Pertahanan berperang. Kalau ada sekutu datang, ya kira-kira silahkan berperang, semoga menang. Kalau kalah nanti kami kritik, kalau menang nanti kami puji. Kan enggak. Semua itu iuran. Semua terlibat. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlibat semuanya menggunakan pendekatan gerakan. Walaupun pada masa itu disebutnya sebagai gotong royong. Disebutnya pada waktu dengan istilah kerja bakti. Sama sebetulnya. Hanya hari ini kita menggunakan istilah namanya gerakan. Kalau dulu menggunakan istilah yang berbeda. Nah, panggilan untuk terlibat ini, itulah yang membuat bangsa kita menjadi berbeda. Ownership atas masalah ada bagi kita semua. Bahkan ini peristiwa ini di alun-alun utara kota Jogja. Saya sering gunakan ini sebagai contoh, karena jarang sekali kita ketemu poster seperti ini. Apa yang menarik dari poster ini? Ya, Bung Karno menulis AIWOO itu adalah peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Apa yang menarik? Itu loh, kata pertamanya apa? Bantulah. Negara nggak merasa tahu, nggak merasa bisa. Dia bilang kata, bantulah usaha pemberantasan buta. Bantu. Kalau sekarang kan nggak, duduk diam ya. Kami kerahkan institusi lain ya untuk mengerjakan. Benar nggak? Jadi bukan saja kita menjauhi pendekatan gerakan, programatiknya pun kita salah assignment. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, lihat ini teman-teman. Bantulah. Jadi kalau meniru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Iya betul. Kan, Bung Karno lihat di bajunya loh Bung Karno nih. Kan ideologinya gitu loh. Pikirannya yang ditiru, bukan kosmetiknya gitu. Yang ditiru, tapi otentisitas pikirannya. Itu bedanya pendekatan otentik dengan kosmetik. Udah, jangan diterusin, nanti rame lagi ke situ. Ntar, sampai mana tadi kita? Ini kalau meleset agak jauh ini agak repot. Ya, bantulah. Nah, jadi kita berusaha mengembalikan, bukan mengusahakan, kita berusaha mengembalikan pendekatan gerakan dalam kehidupan berbangsa kita, dalam kehidupan bernegara kita, bahwa negara bukan satu-satunya yang bisa. Bahkan negara hari ini itu harus lebih banyak bertanya kepada rakyat, harus lebih banyak melibatkan rakyat di dalam melakukan pembangunan. Punya kewenangan tidak otomatis punya pengetahuan. Tidak pernah itu. Dan ini tadi dijelaskan Mbak Oki 5 kebohongan. Nanti kita tambahin itu Mbak. Nanti kita tambahin itu Mbak. 5. Salah satunya tadi adalah, dan ini problem semua pemegang kewenangan Mbak, baik negara maupun negara. Pemimpin organisasi juga sering begitu. Kalau sudah pegang kewenangan, rasanya seperti tahu semua jawaban. Dan kita tidak lagi membebaskan nih antara subjektivitas pribadi dengan objektivitas untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak ada hal yang tidak ada ilmunya hari ini. Tidak ada. Bikin baju aja ada ilmunya hari ini. Ini desain baju ini, yang bikin desain ini nih. Namanya Ciki nih. Ya emang ilmunya Ciki itu. Saya nggak berani melawan Ciki urusan desain. Nggak berani. Ya ikut aja udah. Karena kita tahu expertnya. Jadi hampir tidak ada urusan yang tidak ada ilmunya. Hampir tidak ada. Tingginya kursi itu sudah ada ilmunya. Namanya ergonomi. Tidak ada lagi kita bisa coba-coba. Semua ada ilmunya. Nah, pemegang kewenangan harus menghormati ilmu pengetahuan. Kalau dia menghormati ilmu pengetahuan, maka pemimpin tugasnya pertama mengambil keputusan. Yang kedua bertanya. Tugas pemimpin itu bertanya. Nah, pemimpin kita seringkali nggak banyak tanya, banyak kasih arahan, perintah, kurang bertanya. Padahal pertanyaan itulah yang menyelesaikan masalah. Pertanyaan itulah yang memantik ownership. Pertanyaan itulah yang membuat kita merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Nah, pendekatan gerakan ini yang kemudian dicoba ditumbuhkan. Alhamdulillah selama ini semua yang dikerjakan adalah pendekatan gerakan. Apakah di pemerintahan bisa? Bisa. Pemerintahan itu bisa melakukan pendekatan gerakan. Sangat bisa. Saya bisa beri contoh, cuman ukurannya Jakarta. Boleh kan? Boleh. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat keren sekali teman-teman. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat ya
Anies Baswedan tentu ini ya, nggak kaleng-kaleng teman-teman. Anies adalah tokoh yang sangat luar biasa menurut saya. Tokoh yang membawa gagasan perubahan teman-teman. Kita lihatlah bagaimana Anies Baswedan saat ini ya mempunyai partai politik baru, yaitu Gerakan Rakyat. Kalau selama ini ya dulu Anies nggak punya partai politik teman. Beliau selalu didukung oleh partai-partai yang ada ya, seperti PKS, Nasdem, PKB ya. Namun ya sampai detik ini Anies sekarang mempunyai partai politik baru ya. Tidak tergantung dengan partai yang ada dulu. Ini adalah titik balik ketika Anies gagal maju sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2024 teman-teman. Menurut saya sangat cerdas ya. Anies tahu peluang yang sangat besar ya ketika Anies Baswedan membuat sebuah partai politik baru teman-teman. Menurut saya itu sangat oke ya. Itu artinya bahwa Anies mempunyai semangat ya dalam dunia politik teman-teman. Tidak berhenti ya, walaupun sebelumnya beliau ini adalah orang profesional ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana para pendukung masa Anies ini nggak kaleng-kaleng teman. Ini adalah sebuah gebrakan-gebrakan hebat yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya kan. Dan bagaimana kecerdasan beliau itu pun diakui ya oleh misalnya Profesor Yusril Izzra Mahendra teman-teman yang mengatakan bahwa ia yakin Anies mempunyai konsep ya bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana rencana planning ya untuk Indonesia maju ya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat keren. Kita lihat bagaimana Anies Baswedan membangun partai politiknya, bagaimana Anies Baswedan membangun kekuatan-kekuatan politiknya itu nggak main-main dan bagaimana menurut kalian?